Ini dinilai oleh netizen sebagai film dokumenter dinosaurus terbaik saat ini. Disutradarai oleh sutradara Iron Man dan tim terkenal dari BBC. Planet prasejarah ini dibuat dengan menggunakan teknologi terbaru, membawa kembali zaman kapur dengan sempurna. Era dinosaurus yang paling menawan. Seekor T-Rex sedang berenang di laut. Tulang yang berongga dan kaki belakang yang kuat membuat T-Rex menjadi perenang yang sangat andal. T-Rex ini membawa anak-anaknya menyeberangi lautan, menuju pulau baru untuk mencari mangsa. Tiba-tiba Mosasaurus yang ukurannya 2 kali lipat T-Rex muncul. Walaupun T-Rex dewasa masih bisa melindungi diri di dalam air, namun anak-anaknya sangat rentan menjadi mangsa. Di dunia yang kejam ini, bahkan penguasa daratan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dari 15 anak, sekarang hanya 4 yang berhasil selamat. Untungnya, mereka segera menemukan seekor penyu raksasa seberat 2 ton. Rahangnya yang kuat memberikan kekuatan gigitan lebih dari 5 ton. Bisa dengan mudah merobek perut penyu itu untuk menikmati hidangan daging penyu. Anak-anaknya juga sangat antusias, ingin mencicipi makanan lezat itu. Tapi T-Rex dewasa tidak berniat membagikan makanan itu kepada anak-anaknya. Mereka harus belajar berburu sendiri. Segera saja sekelompok anak penyu menetas di pantai. Menjadi kesempatan bagus bagi anak T-Rex untuk berlatih berburu di pantai seberang, menjadi tempat tinggal bagi kawanan Pterosaurus tethys. Mereka membesarkan anak-anaknya di sini dan melindungi anak-anak mereka dengan hati-hati. Tiba-tiba seekor Pterosaurus Phosphatodraco raksasa menerobos masuk ke pantai, berusaha menangkap anak yang terpisah dari kawanannya. Sementara beberapa Pterosaurus yang tidak terbiasa hidup di darat membangun sarang mereka di tebing yang lebih aman. Sekelompok Pterosaurus Alcyone yang baru menetas. Naluri pertama mereka setelah lahir adalah memanjat tebing yang curam untuk bersiap melakukan penerbangan pertama mereka. 90% udara di dalam tulang mereka juga sangat membantu untuk belajar terbang. Namun tak lama kemudian mereka bertemu dengan Pterosaurus barbaridactylus. Hanya ada satu cara untuk menghindari bahaya itu, yaitu melipat sayap dan menukik tajam ke bawah. Tapi dari ketinggian seperti itu, sangat sulit untuk mencapai hutan dengan cepat. Beberapa anak Pterosaurus akhirnya menjadi makanan bagi predator. Setelah melewati berbagai rintangan, gelombang pertama yang selamat tiba di tempat berlindung. Selama 5 tahun ke depan, hutan ini akan menjadi rumah mereka, memberikan mereka tempat berlindung dan makanan. Setelah dewasa, mereka bisa bergabung dengan kawanan Pterosaurus dewasa di lautan dalam yang luas. Seekor Plesiosaurus betina sepanjang 9 meter sedang membawa anaknya yang berusia 6 bulan menuju pantai. Karena Plesiosaurus hanya bisa melahirkan 1 anak setiap 2 tahun, menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas utama mereka. Mereka datang jauh-jauh ke perairan ini hanya untuk menelan kerikil halus di sini, untuk membantu mereka menggiling makanan yang belum dicerna. Setelah berlatih berulang kali, anak Plesiosaurus itu berhasil menelan kerikil tersebut. Ini juga menandakan bahwa ia sudah beranjak dewasa dan kembali lagi ke laut di bawah pulau karang lainnya. Seekor Mosasaurus hoffmanii raksasa sedang menikmati layanan pembersihan dari ikan Pycnodont. Namun saat ia muncul ke permukaan untuk menghirup udara segar, tiba-tiba ia diserang oleh Mosasaurus muda lainnya yang datang untuk merebut wilayah tersebut. Kedua Mosasaurus raksasa itu bertarung sengit di dasar laut. Walaupun Mosasaurus muda memiliki keunggulan fisik, namun Mosasaurus yang lebih tua memiliki pengalaman bertarung yang lebih banyak. Setelah ia segera melesat ke permukaan untuk mengambil napas, ia menyeret Mosasaurus muda itu ke laut dalam. Begitulah, penyusup itu akhirnya mati tenggelam, dan ia berhasil mempertahankan wilayahnya. Kembali ke kawanan Plesiosaurus di laut, seekor Plesiosaurus betina yang sedang sakit terpisah dari kawanannya. Ini menjadikannya target bagi predator. Pemburu berbahaya di belakangnya sedang mendekat. Segera saja, kawanan Plesiosaurus menyadari kehadiran Mosasaurus yang menyusup ini. Dengan kerja sama mereka akhirnya berhasil mengusir pemburu berbahaya ini. Ternyata Plesiosaurus betina yang lemah ini akan segera melahirkan anak barunya. Anak yang baru lahir sudah sepanjang 3 meter. Ia mengikuti ibunya berenang ke permukaan, mengambil napas pertama setelah dilahirkan.
Di bagian barat Amerika Selatan yang tandus, salah satu dinosaurus terbesar di bumi, Dreadnoughtus, sedang mencari pasangan yang cocok. Leher mereka yang besar ditopang oleh kerangka ringan yang berisi udara, dan kantung udara yang mengembang itu adalah cara mereka menarik perhatian pasangan. Dan hari ini, Dreadnoughtus jantan yang selalu menempati lokasi terbaik untuk mencari pasangan ini akan menghadapi seorang penantang muda. Leher besar yang terlihat bergerak lambat, namun mampu menghasilkan benturan yang sangat kuat. Ekor mereka memberikan topangan yang kuat, namun tubuh yang besar dengan cepat membuat mereka kelelahan. Ini akan menjadi pertarungan daya tahan. Meskipun Dreadnoughtus muda berukuran sedikit lebih kecil, namun staminanya membuatnya berada di atas angin, menggunakan duri tajam seperti belati di ibu jarinya untuk melukai lawan, dan menggigit kulit lawan dengan giginya yang tajam, mengayunkan lehernya yang kuat untuk memberikan serangan mematikan pada lawan. Pada akhirnya, Dreadnoughtus tua yang tangguh mengakhiri masa kekuasaannya. Dreadnoughtus muda naik ke tengah panggung, mendeklarasikan kemenangannya. Bagi beberapa Dreadnoughtus, kekalahan seringkali berarti kematian. Bangkai-bangkai yang berserakan juga menggambarkan kejamnya dunia dinosaurus. Sementara itu, di sisi lain, gurun, seekor Isisaurus yang mati bagi banyak hewan. Bisa dibilang sebuah pesta besar, namun tidak ada yang berani mendekat. Karena di dekatnya terbaring kawanan Tarbosaurus, status mereka di gurun ini sama seperti keberadaan Tyrannosaurus Rex, seekor Velociraptor yang muncul di dekatnya, justru mengincar kadal kecil yang lezat. Dengan serangan secepat kilat, kadal kecil itu pun menjadi makanannya. Pada saat yang sama, Velociraptor ini menemukan kadal lainnya. Kadal kecil yang pintar, itu segera bersembunyi di bawah tubuh Tarbosaurus. Velociraptor yang ceroboh secara tidak sengaja mengejutkan penguasa gurun ini. Kawanan Tarbosaurus juga terbangun oleh keributan ini. Velociraptor yang ketakutan pun bergegas melarikan diri. Setelah kawanan Tarbosaurus ini pergi, kawanan Pterosaurus pun dapat menikmati sisa makanan lezat tersebut. Mampu memanfaatkan peluang yang singkat adalah kunci bertahan hidup di gurun. Mononychus adalah ahli bertahan hidup yang seperti itu. Sebagai nenek moyang burung, Mononychus mengandalkan pendengaran arahnya yang sangat sensitif, dan dengan cepat menemukan sarang rayap, menggunakan cakar besarnya yang tajam untuk membelah kayu, menggunakan lidahnya yang lincah untuk menikmati hidangan kaya protein. Saat angin gunung yang sejuk berhembus dan bercampur dengan udara panas yang naik, badai gurun membawa hujan lebat yang sudah lama dinantikan. Mononychus bersembunyi di dalam gua agar bulunya tidak basah. Hujan ini membawa perubahan besar pada gurun. Dalam beberapa hari, berbagai macam tanaman mulai tumbuh. Ini berarti makanan yang lebih berlimpah telah tiba. Namun, suhu panas akan segera menguapkan kelembapan tersebut dan kembali menjadi hamparan tanah yang kering. Dinosaurus besar terus bermigrasi, mencoba menghadapi lingkungan yang keras ini. Kawanan Barsboldia ini setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya menemukan sumber air. Air hujan yang mengalir berkumpul di sini, membentuk sebuah oasis kecil. Menarik perhatian dinosaurus dalam radius puluhan kilometer. Bahkan termasuk Titanosaurus Mongolia yang sangat besar, lehernya yang sangat panjang, memungkinkannya melompati dinosaurus lain dengan mudah untuk minum, menghindarkannya dari kerumitan mengantre. Namun perkumpulan seperti ini juga mudah menarik perhatian predator. Kedatangan seekor Tarbosaurus membuat dinosaurus lain menyingkir. Tapi ia datang ke sini hanya untuk minum, hanya saja ia menikmati perlakuan layaknya tamu VIP. Seiring dinosaurus yang kehausan ini terus minum siang dan malam, air di oasis tersebut dengan cepat mengering. Dinosaurus itu pun bubar. Lingkungan yang keras dan kering kembali lagi. Sedangkan di ngarai, hidup jenis Pterosaurus raksasa lainnya, Pterosaurus barberi, dengan lebar sayap 5 meter, mereka memanfaatkan arus udara panas untuk terbang sangat jauh dengan mudah. Tebing yang curam memberi mereka titik pendaratan yang aman. Ribuan Pterosaurus berkumpul di sini. Pterosaurus jantan berukuran besar akan melakukan ritual kawin di sini, sambil mengusir para penantang yang datang. 2 Pterosaurus jantan raksasa terlibat dalam aksi kejar-kejaran yang sengit di udara. Yang kalah jatuh dari tebing dan harus membayar dengan nyawanya. Hanya pemenang yang berhak untuk kawin. Perubahan sungai dapat mengubah habitat makhluk hidup kapan saja. Di perairan ini, hidup sejenis Deinocheirus yang berpenampilan aneh. Tidak hanya memiliki paruh bebek yang besar, cakarnya yang melengkung mencapai panjang 20 cm, ukurannya bahkan lebih besar dari Tyrannosaurus Rex. Setelah musim kemarau yang panjang, Deinocheirus ini sudah lama tidak makan banyak. Cakar besarnya dapat dengan mudah mengeruk tanaman di bawah air,
Tapi saat menikmati makanannya, banyak lalat penghisap darah berdengung di sekitarnya, dan rasa sakit yang tak tertahankan ini juga membuatnya sangat menderita. Untungnya ada pohon mati di dekatnya yang menjadi penolongnya. Setelah beberapa kali menggosokkan badannya, Deinocheirus ini menunjukkan ekspresi kepuasan. Di hutan Amerika Selatan, seekor Carnotaurus jantan dalam upayanya untuk kawin telah menghabiskan banyak waktu untuk membersihkan sebuah area terbuka dan terus menyapunya agar tetap rapi. Setelah semuanya siap, ia pun mulai mengeluarkan raungan rendah yang dengan cepat menarik perhatian seekor Carnotaurus betina, mengingat betina ini memiliki ukuran dan kekuatan yang lebih besar darinya. Untuk memberikan kesan terbaik kepada pasangannya, Carnotaurus jantan itu mulai mengayunkan lengannya yang menawan dan lentur, serta terus berputar dan melompat. Berusaha keras memamerkan tarian indahnya, ia merasa sudah tampil dengan sangat sempurna, namun tak disangka betina itu mengabaikan pesonanya, lalu berbalik dan pergi. Ini sangat memukul Carnotaurus jantan yang sudah lama bersiap. Karena ini sudah kegagalannya yang ke-10 dalam mencari pasangan, dengan frustrasi, ia tidak tahu apakah masih bisa menemukan pasangan. Di sebuah hutan lebat yang terletak di kepulauan Eropa Timur, hidup sekelompok Zalmoxes yang panjang tubuhnya hanya 18 cm. Ini adalah spesies langka dari silsilah dinosaurus kuno. Meskipun ukurannya sangat kecil, mereka tetap dianggap sebagai camilan lezat oleh predator lain. Jadi mereka harus sangat berhati-hati dalam melindungi diri, dan seekor Hatzegopteryx raksasa sedang berjongkok di sudut gelap menunggu mereka keluar. Seekor Zalmoxes kecil yang malang tampak lemah dan tak berdaya di dalam mulutnya. Sebagai hewan terbang terberat sepanjang sejarah, saat Hatzegopteryx berjalan di antara pepohonan, ia harus melipat sayapnya rapat-rapat. Hanya saat tiba di area terbuka, barulah ia bisa membentangkan sayap raksasanya yang lebih dari 9 meter. Ngarai yang memiliki sungai seringkali menjadi surga bagi hewan terbang. Karena sangat sedikit predator darat yang berani datang ke sini, Pterosaurus bertengger berkelompok di tebing batu yang sempit. Namun tetap ada satu jenis predator yang selalu sulit dihindari. Velociraptor adalah pemburu tingkat tinggi yang sangat licik. Meskipun mereka memiliki bulu, namun mereka tidak bisa terbang, melainkan mengandalkan ketangkasan yang luar biasa, tubuh yang ringan, serta lengan yang tertutup bulu untuk mengendalikan kecepatan jatuh dengan efektif. Inilah sebabnya mengapa meskipun menghadapi jurang yang dalam, mereka tidak merasa takut sama sekali. Ketiga Velociraptor ini segera mengunci target pada sekelompok Pterosaurus kecil yang bertengger di tepi koloni mereka. Salah satunya memanjat ke tempat tinggi, deru air terjun menenggelamkan suara batu yang berjatuhan, sementara dua lainnya berdiri di tempat yang lebih rendah, membuat mereka semua masuk ke dalam jangkauan serangan. Dengan cepat, salah satu Velociraptor menangkap seekor Pterosaurus kecil. Namun tindakan ini seketika mengejutkan seluruh koloni Pterosaurus. Di tengah kekacauan itu, mangsanya tergelincir dari tebing batu. Namun ia tidak menyerah, melainkan mengandalkan keunggulan bulu dan ekornya. Bukan hanya berhasil mendapatkan makanan, tetapi juga melarikan diri dari tempat kejadian dengan aman, sedangkan dua Velociraptor yang tersisa terpaksa menghadapi kemarahan seluruh kawanan Pterosaurus di atas tebing. Di wilayah Asia Timur yang sudah memasuki musim gugur, banyak pohon mulai berbuah. Yang paling berharga di antaranya adalah kacang dari pohon ginkgo. Dan bagi Corythoraptor yang hidup di sini, ini merupakan sebuah pesta besar. Namun, pertemuan semacam ini juga mengundang perhatian yang tidak baik sebagai predator puncak di hutan Asia, Qianzhousaurus, yang panjangnya lebih dari 9 meter sedang perlahan mendekat. Karena tidak banyak tempat bersembunyi, membuatnya sulit untuk menangkap Corythoraptor yang lincah. Seperti kata pepatah, kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Hal ini juga menambah pengalaman berharga untuk perburuannya berikutnya. Tak lama kemudian, seiring dengan menguatnya angin muson, banyak dedaunan mulai berguguran. Ini tidak hanya membuat Qianzhousaurus terlihat kurang mencolok, tetapi juga dapat mengalihkan perhatian mangsanya. Dan tepat saat lawan belum sempat bereaksi, Qianzhousaurus tiba-tiba melancarkan serangan, hingga akhirnya menangkap mangsa seberat 40 kg. Dan ini cukup untuk membuatnya makan kenyang. Cernosaurus adalah sejenis dinosaurus paruh bebek kecil. Bahkan di padang pasir yang lebih kering sekalipun, mereka juga bisa bertahan hidup. Ketika daerah ini mencapai musim yang sangat kering, semua tanaman akan layu dan mati. Beberapa Cernosaurus yang lebih tua dan lebih berpengalaman mungkin masih mengingat lokasi potensial dari makanan dan sumber air lainnya. Untuk melintasi gurun yang sangat panas, mereka hanya bisa memilih untuk berjalan di malam hari.
Sama seperti banyak hewan yang bermigrasi, Cernosaurus juga dapat mengenali petunjuk arah yang dibentuk oleh benda langit. Ini akan memandu mereka melintasi padang pasir yang terus berubah ini. Setelah melakukan perjalanan panjang sejauh puluhan kilometer, mereka akhirnya melihat sebuah harapan. Kabut dari laut akan membentuk embun di tubuh mereka. Menandakan oasis di depan yang terbentuk oleh nutrisi kabut adalah tujuan dari perjalanan mereka kali ini. Di sebagian besar wilayah Amerika Utara ditutupi oleh hutan yang sangat lebat, serta diiringi badai dahsyat dan hujan lebat. Meskipun di sini hidup salah satu dinosaurus herbivora terbesar, namun mereka adalah mangsa bagi Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex jantan ini baru saja memburu seekor Triceratops, tetapi meninggalkan luka yang sangat dalam saat berburu. T-Rex memang terlahir untuk memangsa dinosaurus herbivora besar. Meskipun banyak dinosaurus herbivora telah berevolusi dengan senjata pertahanan berat, mereka tetap tidak bisa menahan serangan sang raja dinosaurus. Pertarungan selama puluhan tahun membuat T-Rex ini dipenuhi luka. Bahkan ia kehilangan sebagian ekornya. Luka kali ini jelas jauh lebih parah. Ia sangat mungkin mati karena infeksi pada lukanya. Ia memutuskan untuk membersihkan lukanya dengan air sungai untuk memastikan dirinya punya harapan hidup. Namun sayangnya, seekor T-Rex betina yang lebih muda menyusup ke wilayahnya. Ia terus memberikan peringatan pada penyusup itu. Namun lawannya tidak mundur sedikit pun. Sang jantan dengan jelas menunjukkan keengganannya bertarung. Ia lebih ingin menjadikan lawannya sebagai pasangan. Sang betina sepertinya juga setuju. Ia menggetarkan tenggorokannya dan mengeluarkan dengkuran yang sama. T-Rex sangat sensitif terhadap sentuhan di pipinya. Ini menandakan bahwa proses perkawinan mereka berhasil. Tidak lama lagi mereka akan melahirkan keturunannya. Di kedalaman hutan hujan Afrika Selatan, hidup hewan terbang terbesar di bumi. Quetzalcoatlus raksasa dengan rentang sayap lebih dari 9 meter. Ia datang ke sini karena alasan khusus. Pulau kecil yang terbentuk dari air laut pasang adalah tempat ideal untuk bertelur. Quetzalcoatlus tidak diragukan lagi adalah ahli terbang. Namun kemampuan bertarung mereka di darat juga tak kalah hebat. Jari-jari di sayap memungkinkan mereka untuk berjalan di darat. Seekor pterosaurus betina memilih bertelur di tanah lembab. Hal ini mencegah telur bercangkang lunaknya mengering. Dalam 3 minggu ke depan, ia akan menghasilkan sekitar 12 butir telur seberat 1 kilogram. Proses ini akan membuatnya kelelahan. Setelah menutupinya dengan dedaunan, ia terpaksa mencari mangsa di tempat lain untuk memulihkan energi. Tidak lama setelah ia pergi, datanglah seekor Quetzalcoatlus betina yang lebih tua. Ia juga mencari tempat aman untuk bertelur. Jelas tidak ada cukup makanan di sini untuk menghidupi 2 sarang. Karena itu, ia tanpa ragu menghancurkan telur-telur tersebut. Lagi pula, telur sangat kaya akan nutrisi. Tepat pada saat itu, pemilik sarang kembali. Ia merasa sangat sedih sekaligus marah. Ia menerjang dan bertarung dengan sang penyusup. Pada akhirnya sang penyusup berhasil diusir, tapi sarangnya sudah hancur berantakan. Untungnya, masih ada 3 telur yang selamat. Ia harus berjuang sekuat tenaga untuk melindungi harapan terakhir ini. Menuju ke hilir sungai. Hidup Masiakasaurus yang memakan kepiting. Mereka menggunakan giginya yang rapat dan tajam untuk memburu kepiting berkaki banyak sebagai sumber protein yang melimpah. Sementara ketiga bayi yang baru lahir ini hanya bisa bertahan hidup dengan sisa makanan. Kepiting lezat membangkitkan insting berburu seekor bayi, tapi ia mengabaikan peringatan induknya dan berlari makin jauh. Tiba-tiba Beelzebufo raksasa melompat dari dalam air, menelan bayi Masiakasaurus itu dalam 1 gigitan. Meski daratan pasir ini adalah tempat mencari makan yang melimpah, namun bertahan hidup di sini membutuhkan pengorbanan besar. Di muara sungai, lumpur yang dibawa oleh arus menyediakan makanan berlimpah bagi kawanan ikan. Elasmosaurus yang datang dari laut menyelam ke dalam sungai dan bersembunyi di perairan gelap untuk menyergap ikan-ikan yang akan berkumpul. Kawanan ikan yang tak bisa kabur akhirnya menjadi mangsa mereka. Sungai ini memberikan hadiah terakhir untuk mereka, hingga jejak mereka akhirnya menghilang di lautan planet prasejarah ini. Di wilayah Arktik yang sangat dingin, ada salah satu predator paling mematikan, Nanoxaurus berbulu tebal ini. Masih satu keluarga dengan T-Rex dalam kelompok Tyrannosauroidea. Mangsanya tak lain adalah kawanan Pachyrhinosaurus seberat 2 ton ini. Kepala lapis baja yang besar dan keras adalah senjata mereka. Namun sekadar serangan diam-diam tidak akan menentukan pemenangnya.
Kawanan Pachyrhinosaurus yang tegang mundur, taktis ke tempat terbuka. Nanosaurus terus mengikuti di belakang. Di padang es yang luas, Pachyrhinosaurus bisa bersatu, membentuk dinding kokoh dari otot dan kepala lapis bajanya. Seiring dengan mengganasnya badai salju, ketegangan yang menemui jalan buntu ini bisa berlangsung berhari-hari. Asalkan Pachyrhinosaurus tetap kompak, mereka akan aman. Dan Nanosaurus juga menunggu kesempatan yang tepat. Begitu ada seekor Pachyrhinosaurus yang keluar dari pertahanan, kepanikan akan menyebar ke seluruh kawanan dan membuat mereka lari terpencar. Celah ini memberikan keuntungan bagi Nanosaurus. Tak lama, seekor jantan yang lelah terpisah dari kawanannya menghadapi penguasa es yang mengepungnya. Pachyrhinosaurus ini hanya bisa pasrah di mangsa. Masa kegelapan total akan menyelimuti sepanjang musim dingin. Ini adalah waktu terberat untuk bertahan hidup di wilayah kutub. Ketika matahari terbit untuk pertama kalinya dalam 3 bulan. Kawanan Hadrosaurus sedang menyeberangi sungai es yang berbahaya. Di saat bersamaan, Dromaeosaurus sedang mengincar bayi-bayi mereka. Rasa panik membuat kawanan Hadrosaurus kocar-kacir. Seekor bayi nahas terpisah dari rombongan. Dan tersapu ke dalam sungai yang deras, sang ibu sangat cemas di tepi sungai. Untungnya, bayi Hadrosaurus itu berjuang keras dan akhirnya selamat dan kembali bergabung dengan kawanannya. Tetapi sungai itu juga meninggalkan hadiah bagi Dromaeosaurus. Selalu ada korban tak terduga selama penyeberangan. Ini akan menjadi pesta langka bagi mereka. Kutub yang dingin akhirnya menyambut musim semi. Di bagian hilir sungai, Ornithomimus jantan sedang menyiapkan sarang mereka untuk menarik perhatian betina. Seekor yang datang terlambat sudah tidak mendapat tempat. Ia hanya bisa memilih di pinggir pulau, tetapi langkah tersulit dalam membuat sarang adalah mencari ranting untuk menghangatkan telur. Si terlambat yang pintar ini mencuri hasil kerja tetangganya, tetapi ia segera tertangkap basah oleh pemilik sarang. Sementara di utara yang lebih dingin, sekawanan Olorotitan sedang menuju ke daerah vulkanik terbesar di bumi. Sebuah daerah dengan lingkungan yang keras dan penuh bahaya. Tetapi mereka harus kembali ke sana setiap tahun untuk bersarang. Pasir vulkanik yang hangat menjadi inkubator terbaik bagi mereka. Beberapa minggu kemudian, anak-anaknya akan menetas. Mereka akan membawa banyak makanan untuk membesarkan anak-anaknya di sini. Karena saat ini sedang musim panas yang singkat, namun kaya akan sumber daya, anak-anaknya bisa menikmati makanan yang berlimpah. Saat cuaca menjadi panas, lahan basah vulkanik ini juga membuat nyamuk berkembang biak dengan cepat dan mengisap darah anak-anak dinosaurus tanpa ampun, bahkan bisa mati karena kehabisan darah. Akhirnya kawanan Hadrosaurus terpaksa pergi dari sini. Beberapa anak yang tidak bisa mengikuti akan ditinggalkan oleh induknya. Angin kencang di lereng bukit tinggi bisa mencegah serangan nyamuk, namun setiap tahunnya mereka akan kehilangan 90% dari anak-anaknya. Namun, meski di musim panas yang melimpah sumber daya, seringkali disertai dengan bahaya, petir yang menyambar membakar daun-daun kering, seluruh hutan dilalap api besar, dinosaurus berlarian menyelamatkan diri. Tetapi bagi salah satu dinosaurus terpintar, Troodon, ini adalah kesempatan langka. Dengan penglihatannya yang tajam, bahkan di dalam kegelapan, berasap ini ia dapat melihat semuanya. Mereka akan berjaga di pinggir api, memburu dinosaurus yang mencoba lari dari kebakaran. Jika menemukan sumber api yang bisa dimanfaatkan, ia bahkan akan menggunakannya untuk memperbesar api yang sangat meningkatkan tingkat keberhasilan berburu. Seandainya dinosaurus tidak punah, Troodon mungkin akan berevolusi menjadi dinosaurus manusia pertama yang sangat cerdas. Perburuan yang sempurna berhasil dilakukan, sekaligus menandai berakhirnya musim panas yang singkat. Sebelum datangnya musim dingin yang gelap selama berbulan-bulan, Ankylosaurus harus menemukan gua yang hangat. Untuk melewati musim dingin yang panjang dan menusuk, mereka kembali ke sarang tahun lalu. Tetapi ukuran tubuh mereka sudah berbeda dari sebelumnya. Sarang tersebut tidak cukup untuk menampung persaudaraan mereka. Yang paling kecil terpaksa disingkirkan. Ia harus pergi mencari tempat baru. Tetapi ini adalah jalan yang penuh bahaya. Untungnya ia berhasil menemukan sebuah gua besar. Suhu di sini cukup hangat untuk membantunya melewati musim dingin. Di kawasan Amerika Utara yang tertutup tanaman dan pepohonan, Triceratops sebagai salah satu dinosaurus terbesar, panjang tubuhnya bisa mencapai 8 meter.
memiliki jumbai besar di kepalanya yang berfungsi sebagai pelindung saat bertarung. Tanaman-tanaman ini juga memiliki mekanisme pertahanan. Mereka melepaskan zat beracun yang sangat berbahaya bagi anak dinosaurus. Tetapi Triceratops juga memiliki penawar khusus untuk melawan racun ini. Mereka akan masuk ke dalam gua yang sangat gelap gulita dan menyusuri lorong untuk menemukan tempat penawar tersebut. Anak dinosaurus ini belum pernah ke sini. Ia harus tetap dekat dengan keluarganya. Tetapi juga tidak boleh terlalu dekat, atau ia bisa tidak sengaja terinjak. Akhirnya, Triceratops kecil yang malang ini terpisah dari kawanannya, tertinggal di dalam gua yang gelap, dan asing ini satu saja salah belok akan membuatnya tidak bisa keluar lagi. Syukurlah, ia berhasil menemukan kawanannya melalui suara dan bau. Sejenis tanah khusus di sini adalah penawar racun yang mereka butuhkan. Setelah mengisi perutnya dengan tanah, ia tidak akan lagi terpengaruh oleh racun. Di sebuah pantai yang luas, seekor T-Rex sedang menikmati santapan di tepi pantai. Gigi sepanjang 20 cm dan kekuatan gigitan lebih dari 5 ton membuatnya bisa mencabik-cabik tubuh mangsa apapun dengan mudah. Pada saat ini, sekawanan Troodon mencium aroma makanan, tetapi karena sudah lama kelaparan, bahkan saat menghadapi penguasa daratan Amerika Utara, mereka tidak memedulikan bahayanya. Tetapi T-Rex tidak berniat berbagi makanan lezat ini dengan mereka. Setelah mengusir Troodon, itu malah menarik lawan yang lebih kuat. Di era monster raksasa yang berkeliaran ini, bahaya tidak hanya datang dari daratan. Sebagai hewan terbang terbesar di bumi, Quetzalcoatlus raksasa memiliki lebar sayap lebih dari 9 meter dan merupakan salah satu dari sedikit makhluk yang mampu menantang T-Rex dewasa. Meskipun T-Rex adalah predator terkuat, ia selalu lebih suka berburu dengan cara menyergap, alih-alih berhadapan langsung. Tepat pada saat itu, seekor Quetzalcoatlus lain perlahan mendarat. Meski situasinya cukup berbahaya, T-Rex tidak berniat untuk mengalah hari ini. Pertempuran pun tak terelakkan. Karena struktur tubuh Quetzalcoatlus, mereka memiliki keuntungan besar di udara. Saat 2 ekor Quetzalcoatlus berputar-putar di langit dan menyerang dengan patukan yang ganas, T-Rex sama sekali tidak berdaya dan hanya bisa memilih mundur secara taktis. Walaupun kedua raksasa terbang ini menang untuk sementara, mereka tidak mungkin menghabiskan mangsa sebesar itu. Setelah mereka makan dan minum sampai kenyang, T-Rex akan kembali ke sini lagi. Di lautan dalam yang luas, sekawanan Elasmosaurus sedang mencari makan. Sebagai perwakilan Plesiosaurus dari akhir periode kapur, Elasmosaurus yang terkenal karena kecepatannya, memiliki kepala kecil yang tidak proporsional dengan leher panjangnya. Tubuhnya yang besar juga berarti mereka butuh banyak makanan. Namun, perjalanan ke laut dalam seringkali tidak mulus, karena di sini sering bersembunyi predator laut terbesar di era Mesozoikum, Mosasaurus hoffmann yang panjangnya mencapai 15 meter. Dan kebetulan, Elasmosaurus adalah makanan favorit Mosasaurus. Saat ini, kawanan Elasmosaurus tidak menyadari adanya bahaya. Tepat saat mereka sedang sibuk menangkap ikan, seekor Mosasaurus mendekat tanpa suara, menunggu saat Elasmosaurus lengah, barulah ia akan menyerang dengan sekuat tenaga. Mosasaurus mengandalkan ekornya yang besar untuk mendapat akselerasi instan, tapi sesekali meleset tidak akan menghancurkan kepercayaan diri Mosasaurus. Kini, ia sudah sangat familiar dengan kebiasaan berburu mangsanya. Dan di bawah perlindungan ngarai bawah laut yang gelap, ia menunggu dengan sabar. Pada saat itu, seekor Elasmosaurus muda menurunkan kewaspadaannya. Kali ini, Mosasaurus tidak akan meleset lagi, dan setiap tabrakan mematikannya, berarti jatuhnya sebuah kehidupan. Kali ini, ia akhirnya bisa menikmati makanan yang mengenyangkan. Di sebuah muara sungai di Eropa Selatan, setelah terjadinya badai tropis, berbagai puing-puing mengapung menuju hilir sungai. Bagi seekor Pterosaurus yang kelelahan, rakit dari sisa vegetasi mungkin merupakan tempat istirahat yang ideal. Namun, di sini bersembunyi seekor Mosasaurus raksasa yang sedang mencari mangsa lezat yang mudah didapat. Zalmoxes kecil inilah targetnya. Melihat bahaya yang makin mendekat, ia hanya bisa nekat terjun ke air, berenang menuju rakit yang lebih besar. Di saat yang sama, ada Zalmoxes betina lain di sini. Mereka hanyut terbawa angin menuju tempat jauh yang lebih misterius. Seolah menjadi awal dari sebuah kisah cinta yang fantastis untuk melahirkan keturunan mereka sendiri. Di pulau kecil di Eropa Selatan, Tethaisadros yang unik dan penakut sedang mencari makan di antara bibit pohon pinus.
Ukuran tubuh mereka hanya seperempat dari kerabat Hadrosaurus lainnya, bahkan tidak setinggi manusia. Paruhnya yang bergerigi tajam, mampu mencari makan pada tumbuhan yang keras. Karena di pulau kecil ini tidak ada predator seperti T-Rex, jadi ini adalah tempat yang aman untuk membesarkan anak-anak mereka. Namun tidak ada yang pasti di dunia ini. Dari kejauhan terbang sekelompok pterosaurus predator raksasa yang sangat cerdas, Hatzegopteryx. Pilihan terbaik untuk kabur saat ini adalah bersembunyi di bawah kanopi pohon tinggi. Akan tetapi, bayi-bayi Tethys tertinggal di antara bibit pohon, terpaksa berpisah dari ibu mereka. Hatzegopteryx menyebar di ruang terbuka, mencoba mengusir mangsa yang mungkin bersembunyi di sana. Harapan terbesar bayi-bayi Tethys untuk hidup adalah berdiam diri tanpa bergerak dan bukan melarikan diri. Salah satu bayi Tethys yang berlari panik pun menjadi korban. Dua yang lain beruntung bisa selamat karena pengorbanannya dan berhasil kembali ke sisi sang ibu. Pterosaurus yang mendarat di pulau ini mulai terbang ke tempat lain untuk mengadu nasib. Majungasaurus bertanduk tunggal ini adalah predator terkuat di Madagaskar. Kawanan Simosuchus di depan mata menjadi target terbaiknya. Sebagai kerabat kecil buaya, Simosuchus hidup hampir sepenuhnya di daratan. Mereka punya baju besi yang keras untuk melindungi diri, sehingga terkadang menurunkan kewaspadaan. Namun hari ini, mereka menghadapi masalah besar. Simosuchus yang terkejut menggunakan berbagai rute pelarian untuk segera bersembunyi. Untungnya, liang bawah tanah mereka ada di dekat sana. Sayangnya, si kecil yang lari terakhir sepertinya sedang dalam masalah, karena setiap liang di depannya sudah ditempati lebih dulu. Namun, Simosuchus kecil tidak memilih untuk menyerah tanpa perlawanan. Ia justru mengerahkan segenap tenaga untuk melancarkan serangan balik. Mencoba menggunakan sabetan ekor dan tendangan kuat untuk mengintimidasi pemangsa di depannya. Saat Majungasaurus sedang lengah, Simosuchus kecil mengambil kesempatan untuk bersembunyi ke dalam lubang terdekat. Dan demi keamanan, ia terus menggali lebih dalam untuk bersembunyi. Sementara bagi Majungasaurus, perburuan kali ini harus berakhir dengan kegagalan di ujung paling selatan bumi. Di semenanjung Antartika, musim dingin membawa suhu dingin yang ekstrem selama berbulan-bulan. Seperti kebanyakan dinosaurus lainnya, Imperobator juga merupakan hewan berdarah panas. Untuk menjaga tubuh tetap hangat, mereka membutuhkan banyak makanan, sehingga mereka perlu berburu setiap beberapa hari sekali. Karena salju meredam suara langkah kaki mereka bisa melewati hutan untuk mencari mangsa tanpa ketahuan. Seekor Morosaurus sedang mencari makan diam-diam. Bagi dinosaurus herbivora ini, musim dingin adalah masa yang lebih sulit. Improbator khusus berburu dinosaurus herbivora kecil ini. Mereka memiliki ekor panjang yang penuh dengan bulu yang memberi mereka kelincahan luar biasa. Tak lama kemudian, Morosaurus malang ini dikejar hingga ke tepi hutan. Di depannya ada danau es yang penuh bahaya. Dengan semakin dekatnya Improbator, Morosaurus tidak punya pilihan lain selain nekat mengambil risiko menyeberangi danau es. Pada akhirnya, Morosaurus berhasil lolos dari kejaran pemangsa pada saat-saat terakhir. Namun bagaimanapun juga ini adalah sebuah pulau, pemangsa dan mangsa pasti akan bertemu lagi. Di lautan terdapat banyak sekali pulau kecil. Meskipun tidak dihuni oleh hewan darat besar, tapi tetap saja akan ada beberapa pengunjung yang datang. Seekor Hatzegopteryx jantan datang ke sini. Ia membawa hasil buruan yang baru saja didapat, hanya untuk memamerkan pesonanya dan melakukan tarian rayuan, agar betina manapun yang lewat di atas bisa melihat dengan jelas bahwa ia sedang mencari pasangan. Akhirnya, seekor Pterosaurus betina mendarat di pulau itu. Namun tarian rayuan harus membuktikan bahwa pejantan tersebut memiliki gen yang bagus. Agar keturunan mereka bisa mewarisi gen tersebut dan tumbuh kuat, hasil buruan ini membuktikan bahwa ia adalah pemburu yang hebat, dan kemampuannya membawa mangsa ke sini membuktikan bahwa ia penerbang yang andal. Tarian yang selaras membangun kepercayaan di antara mereka. Tepat pada saat itu, seekor Pterosaurus jantan muda merusak suasana. Pertarungan besar sepertinya tak terhindarkan. Meskipun ia berhasil mengusir lawannya, namun betina di belakangnya sudah pergi diam-diam. Ini membuatnya merasa sangat kecewa. Untungnya, Pterosaurus betina itu terbang kembali. Tampaknya, keberhasilannya mengusir calon pesaing menjadi nilai tambah baginya. Mereka melanjutkan tarian sebelumnya. Meskipun hanya berlangsung beberapa detik, namun ini menandai awal lahirnya generasi pemburu terbang raksasa berikutnya. Di India Tengah yang tertutup aliran lava,
Kawanan Isisaurus betina datang ke tempat ini setiap tahun. Mereka akan menuju ke pulau vulkanik yang menjulang tinggi di kejauhan untuk berkembang biak di sana. Dan perjalanan ini pasti penuh dengan rintangan, gas beracun yang mematikan di beberapa daerah dataran rendah sangat pekat, dan seiring terbitnya matahari, gas beracun akan naik seiring dengan meningkatnya suhu tanah. Leher yang panjang pun tidak bisa melindungi mereka. Beberapa Isisaurus mulai merasa tidak enak badan, gerakan mereka menjadi melambat. Satu-satunya cara adalah segera lari ke tempat yang lebih tinggi. Meski proses menanjak ini sangat sulit, namun demi anak-anak mereka, mereka tetap mengangkat anggota tubuh yang berat untuk merangkak perlahan. Inilah kekuatan cinta seorang ibu. Setelah perjalanan yang panjang, kawanan Isisaurus betina ini akhirnya tiba di tujuan. Mereka menutupi telur mereka dengan abu vulkanik yang hangat untuk memastikan anak-anak mereka dapat menetas dengan lancar. Karena area sekitar kawah dikelilingi oleh gas beracun, maka mereka sangat aman di sini. Tapi bagi bayi Isisaurus yang akan lahir, ini barulah permulaan. Tak lama lagi mereka akan menghadapi cobaan yang jauh lebih berat. Di gurun tandus yang tidak ada rumput tumbuh ini, sedang terjadi ujian hidup dan mati, karena di seberang sana ada hutan yang dikelilingi lautan pasir. Tempat itu memiliki sumber daya yang melimpah. Setiap tahun, banyak dinosaurus melintasi ngarai, seperti labirin ini, untuk mencari makan. Sementara Tarbosaurus sudah menunggu di sini. Dengan semakin dekatnya sang pemangsa, kepanikan pun menyebar dengan cepat. Prenocephale yang bertubuh lebih kecil segera lari ke tempat yang lebih tinggi. Namun itu tidak berarti mereka aman. Velociraptor yang cerdik sedang menunggu momen ini. Mereka mengandalkan kerja sama tim. Pertama, memprovokasi Prenocephale agar lari ke tempat tinggi. Lalu Velociraptor lain yang sudah mengintai di sudut memberikan serangan mematikan kepada Prenocephale sehingga ia jatuh dari tebing dan menjadi makanan bagi Velociraptor. Sekarang, bagi Velociraptor, ini adalah waktu yang tepat untuk membangun keluarga. Di sisi lain, Tarbosaurus juga berhasil menangkap mangsanya. Malam yang sejuk berlalu dalam sekejap. Saat matahari besar terbit, suhu permukaan gurun ini melonjak tajam. Di lingkungan yang keras tanpa sumber air ini, sebagian besar makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup. Namun, tempat ini menjadi rumah bagi Tarchia. Sebagai Ankylosaurus yang hidup di gurun, hidung mereka bisa mendinginkan udara yang diembuskan dari tubuh dan mengembunkannya menjadi air yang berharga untuk digunakan kembali. Ini memastikan mereka bisa bertahan lama tanpa minum saat mencari air. Beberapa tumbuhan juga membantu memulihkan tenaga mereka. Seiring matahari semakin tinggi, suhu permukaan mulai naik drastis, mereka harus mempercepat langkah. Seperti banyak hewan yang bermigrasi, di dalam otak Tarchia juga terdapat peta gurun yang mencatat dengan akurat lokasi sumber air. Tidak lama kemudian, seekor Tarchia muda menemukan mata air, tapi sumber air ini sudah dikuasai oleh Tarchia dewasa lainnya. Menghadapi Tarchia dewasa, ia sama sekali tidak punya peluang menang. Untungnya bala bantuannya, Tarchia muda lain datang dari kejauhan, bersiap untuk ikut bertarung. Tapi Tarchia dewasa itu tidak ingin bertarung dengan mereka dan memilih untuk berbagi air. Begitulah akhirnya kedua Tarchia muda itu bisa minum air, tapi mereka tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Mereka harus segera mencari tempat tinggal berikutnya. Beberapa bulan kemudian, badai musiman mengubah arah angin di sini. Bayi Isisaurus pertama menetas dari telurnya. Ia mengemban tugas penting untuk memanggil kawanannya. Demi bertahan hidup, mereka harus menemukan ibu mereka. Tapi perjalanan ini pastinya penuh dengan rintangan. Bayi-bayi yang baru lahir sangat membutuhkan energi. Untungnya, kotoran ibu mereka mengandung nutrisi yang mereka butuhkan. Dan baunya bisa menuntun para bayi ini menemukan kawanan ibu mereka. Setelah makan dan minum sampai kenyang, kawanan bayi Isisaurus ini memulai perjalanan pertama dalam hidup mereka. Meninggalkan kawah gunung berapi yang berbahaya ini, menuju hutan yang luas. Genangan lumpur cair yang mendidih di sekitar gunung berapi akan menjadi jebakan mematikan jika mereka kurang berhati-hati dan jatuh ke dalamnya. Hanya kematian yang menanti mereka. Setelah melakukan perjalanan selama 2 hari, bayi Isisaurus akhirnya berhasil melewati area genangan lumpur, tapi bahaya yang lebih besar datang mengintai. Bagi Raja Saurus, bayi Isisaurus yang terbuka tanpa perlindungan, ini akan menjadi pesta makan yang besar. Di lingkungan seperti ini, satu-satunya tempat untuk bersembunyi adalah celah lahar. Setelah Raja Saurus makan kenyang dan pergi, barulah bayi Isisaurus yang selamat berani keluar dan melanjutkan perjalanan. Dan selama proses migrasi yang berbahaya ini, hampir setengah dari bayi-bayi itu mati. Sisanya akan berhasil sampai di semak-semak yang jauh
Mereka akan tinggal di sini selama beberapa tahun. Setelah tumbuh cukup besar, mereka akan melanjutkan perjalanan mencari ibu mereka. Di hamparan rawa-rawa Asia Timur Laut yang luas, ada sekelompok Pterosaurus azhdarchid yang baru menetas. Untuk bertahan hidup, mereka harus terbang melintasi danau menuju hutan rawa di seberang, karena di sana ada banyak makanan. Setelah bayi Pterosaurus pertama terbang dengan berani, bayi Pterosaurus lainnya juga satu persatu mencoba terbang menyeberang. Tapi ini juga akan menjadi cobaan yang mematikan bagi mereka. Beberapa bayi belum terlalu mahir terbang. Saat mereka jatuh ke dalam air, mereka akan menjadi makanan bagi buaya gurun Shamosuchus. Walaupun hal ini membuat para bayi di darat merasa ketakutan, tapi berada di sini juga tidak aman. Seekor buaya gurun menyerang naik ke tepi pantai. Bayi Pterosaurus yang beruntung lolos terpaksa terbang. Tapi karena kehabisan tenaga, ia jatuh ke air. Namun ia harus segera berenang ke darat. Bayi Pterosaurus itu akhirnya berhasil lolos dari maut lagi. Dan dalam bencana ini, 1/4 dari jumlah bayi Pterosaurus akan menjadi santapan buaya gurun, sedangkan Pterosaurus yang selamat akan mulai berburu makanan di hutan rawa ini. Diperkirakan mereka harus tinggal di sini selama beberapa tahun. Setelah dewasa, barulah mereka pergi dari sini dan terbang jauh. Datangnya musim panas di lahan basah Amerika Selatan menumbuhkan banyak makanan yang berlimpah. Seekor Austroraptor sedang menikmati makan siangnya, meski berkerabat dekat dengan Velociraptor. Selain ekornya yang mirip, bisa dibilang mereka tidak punya kesamaan di bagian lain. Moncongnya yang panjang dan besar membuktikan bahwa ia terlahir sebagai ahli menangkap ikan. Pada sebagian besar waktu, Austroraptor umumnya bergerak sendirian. Hingga musim panas tiba, barulah mereka berkumpul untuk menangkap ikan. Seekor Austroraptor yang kuat menempati titik penangkapan ikan terbaik. Saat ia bersiap untuk menikmati hidangan besar ini, seekor Austroraptor muda mencoba mencuri hasil jerih payahnya, tetapi akibatnya sudah bisa ditebak. Ia langsung dihajar oleh Austroraptor kuat itu hingga lari terbirit-birit. Tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa, ia juga berakhir dengan penuh luka. Pada saat yang sama, Austroraptor muda lainnya berhasil mencuri makanan dan mengumpulkan pengalaman berharga. Saat musim memancing tiba lagi tahun depan, pengalaman ini mungkin bisa membuatnya menempati titik penangkapan ikannya sendiri. Sementara itu di sisi lain, benua yang luas, terdapat rawa-rawa seluas lebih dari 260.000 km persegi. Tempat ini tidak hanya kaya akan sumber air, tetapi vegetasinya juga sangat subur, menyediakan area mencari makan yang sangat baik bagi dinosaurus herbivora. Tentu saja, di sini juga terdapat predator terkuat di bumi, Tyrannosaurus Rex. Pemburu yang benar-benar hebat tidak akan membiarkan dirinya berada dalam bahaya. Mereka biasanya menggunakan strategi penyergapan untuk menangkap mangsa. Setelah menentukan target, mereka akan sabar menunggu hingga malam tiba sebelum bergerak diam-diam. T-Rex memiliki sepasang mata yang lebih besar daripada dinosaurus lainnya, yang membantu mereka melihat mangsa dengan lebih jelas di dalam kegelapan. Setelah memasuki posisi berburu terbaik, salah satu T-Rex sengaja membuat suara gaduh untuk membangunkan mangsa yang tertidur dan membuat mereka lari berpencar. Di tengah kekacauan, seekor mangsa yang terpisah masuk ke dalam perangkap yang disiapkan T-Rex. Dan T-Rex yang sudah menyergap di sana menyerang dengan sigap, menggigit leher lawannya tanpa ampun, dan akhirnya mangsa itu menjadi makanan sang penguasa bumi. Di wilayah Amerika Utara yang tertutup tanaman dan pepohonan, Triceratops sebagai salah satu dinosaurus terbesar memiliki panjang tubuh hingga 8 meter. Terdapat jumbai tulang besar di kepalanya yang dapat berfungsi sebagai pelindung saat bertarung dan berkembang biak menjadi prioritas utama bagi mereka. Kawanan Triceratops ini berkumpul di tanah lapang, masing-masing mencari pasangannya. Cara mereka menarik lawan jenis juga sangat sederhana, yaitu dengan terus-menerus memamerkan tanduk mereka yang hampir sepanjang 2 meter. Salah satu Triceratops tidak hanya ingin mencari pasangan, tetapi juga ingin menguasai seluruh kawanan. Pada saat ini, pemimpin kawanan yang syarat pengalaman tempur maju ke depan, ia harus mengusir penantang ini. Begitu saja, kedua hewan raksasa itu saling berbenturan tanpa basa-basi. Pertarungan antar Triceratops mengandalkan kekuatan dan daya tahan. Seiring berjalannya waktu, penantang muda itu ditekan oleh pemimpin yang berpengalaman menggunakan teknik bertarung dan harus membayar harga yang mahal untuk itu. Pihak yang kalah pergi dengan sedih, sementara sang pemenang dapat melakukan tugas reproduksi dengan pasangannya dan segera setelah itu akan melahirkan keturunannya sendiri. Di wilayah paling utara benua Amerika,
Masa kegelapan total akan berlangsung sepanjang musim dingin. Ketika matahari terbit untuk pertama kalinya dalam hampir 3 bulan, sekawanan ornithomimus mulai mencari vegetasi segar. Tubuh yang tinggi ringan serta 3 jari kaki yang kuat memungkinkan mereka berlari sangat cepat, sehingga membuat banyak predator kesulitan menangkap mereka. Sebagai predator terkuat di kawasan Arktik, Nanooksaurus yang satu keluarga super Tyrannosauroidea dengan T-Rex setelah melewati musim dingin yang sulit, sangat ingin menangkap mangsa untuk mengisi kembali energinya. Namun, karena tempat ini sangat terbuka, Nanooksaurus tidak punya tempat untuk bersembunyi. Karena itu, ia hanya bisa mencoba peruntungannya, tetapi kekuatan ledakan lari Ornithomimus memberi mereka keuntungan. Bagi Nanooksaurus, setiap perburuan yang gagal akan menghabiskan energi yang berharga. Sekarang, ia sudah berada di ambang kelaparan. Oleh karena itu, ia mengubah strateginya, memilih padang gurun yang dipenuhi bebatuan untuk menyembunyikan tubuhnya. Lalu ia bergerak perlahan ke arah Ornithomimus, menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan. Ornithomimus terkejut dan mulai melarikan diri, salah satunya terpisah dari kawanan, sehingga Nanooksaurus berhasil mengunci targetnya dan akhirnya menangkap mangsa itu. Tetapi ia tidak bisa menikmati makanan lezat ini sendirian, karena ada sekawanan anak yang harus diberi makan. Ini mungkin hidangan besar pertama mereka dalam beberapa minggu. Setelah itu ia hanya bisa terus berburu, sampai anak-anaknya bisa mandiri. Sementara di benua Amerika Utara yang lebih jauh ini, ujian bertahan hidup seperti apa lagi yang akan mereka hadapi? Sementara di pesisir pantai yang jauh, karena tanaman di sini terus-menerus terkena cipratan ombak, itu menjadi sumber garam yang disukai oleh dinosaurus. Di sini, dinosaurus sauropoda dapat berkumpul bersama. Mereka saling membelai untuk menghangatkan kembali ikatan keluarga, dan dengan ini menciptakan anggota keluarga baru. Namun bagi Hatzegopteryx, hutan dan pantai ini hanyalah sebuah titik lepas landas. Sekarang, ia akan mengepakkan sayapnya menuju hutan lain yang lebih luas. Di sana mungkin lebih dari tempat manapun di planet prasejarah kita ini, memiliki keanekaragaman yang jauh lebih kaya, dan kisah seperti apa yang akan ia ciptakan? Film dokumenter planet prasejarah ini melibatkan penelitian oleh tim arkeologi selama 8 tahun dan pengerjaan oleh tim efek visual selama 2 tahun. Setiap detail ditelaah secara saksama berdasarkan ilmu arkeologi paling mutakhir, mulai dari hal kecil seperti massa dan berat sebuah gigi, siklus penggantian dan logika penyebarannya, serta warna pada setiap helai bulunya, tekstur setiap jengkal kulitnya. Bahkan kebiasaan setiap dinosaurus pun dideduksi dan direkonstruksi, hingga menghasilkan keindahan yang luar biasa dan tampak hidup seperti yang kita saksikan saat ini, sekaligus menanamkan kedalaman dan jiwa secara bersamaan ke dalam sesuatu yang terpisah puluhan juta tahun dari kita, yakni kisah prasejarah ini,